warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami kelompok 5 dapat mempresentasikan materi tentang proposal kami ini dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Krisnaji Banindra Yuda, MPD. Kemudian salawat serta salam tak lupa kami junjungan kami Nabi Muhammad SAW, di mana materi ini yaitu proposal kami tentang peningkatan keterampilan menulis permulaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode latihan atau drill pada kelas 1 Ibnu Haitam, SDIT Insan Madani, Jakarta. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Krisnaji Manindra Yuda MPD selaku dosen pengampun sini, di mana telah memberikan waktu yang cukup untuk kami. Anggota kami tadi dari 3, yaitu ada Kak Amrina Rosyada, saya Astuti, dan Kak Faisal Lutfi. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Kak Amrina. Silakan Kak Amrina. Baik, di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu guru-guru yang mengajar di kelas 1 saling berdiskusi kemudian disampaikan kepada kepala sekolah. Dilanjutkan dengan pertemuan guru dan kepala sekolah di mana masih ditemukan siswa yang kemampuan menulisnya masih perlu ditambah. Dari 3 ruang kelas 1 yang tersedia, rata-rata dalam setiap ruang ditemukan peserta didik yang masih kurang kemampuannya dalam menulis. Hasil dari pertemuan tersebut disampaikan kepada orang tua wali murid kelas 1. Pada peserta didik yang diwawancarai yaitu Rajendra yang berada di kelas 1 Ibnu Haitam awalnya merasa sedikit kesulitan dalam menulis, di mana masih belum lancar saat penulisan dan sering tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya. Kesulitan yang dialami masih sering bingung dalam menulis huruf-huruf yang mirip seperti antara B dengan D, kemudian pada penulisan angka kendala yang membuat bingung saat menulis angka 3, 5, 6, 7, dan 9. Hal tersebut dapat dibuat menjadi suatu penelitian di mana penelitian ini sangat menarik dikarenakan merupakan keterampilan dasar peserta didik. Siswa yang duduk di kelas 1 SD yang menjadi objek dari penelitian ini. Penelitian ini berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Permulaan pada Pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode latihan atau drill pada kelas 1 SDIT Insan Madani Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Di sini ada identifikasi masalah yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis bagi siswa kelas 1 SD, bagaimana cara memotivasi siswa agar mau mengikuti kegiatan tambahan di luar jam sekolah, bagaimana cara guru mengajarkan menulis yang menarik perhatian siswa. Adapun pembatasan masalah dari hasil identifikasi yang dilakukan terhadap latar belakang masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah agar diperoleh hasil penelitian yang jelas, terarah, fokus, dan tidak meluas. Dengan berbagai pertimbangan baik materi dan uji kelayakan serta tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, hal ini dibarengi dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti ini hanya dibatasi pada masalah peningkatan keterampilan menulis permulaan pada pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode latihan atau drill pada kelas 1 SDIT Insan Madani Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah suatu masalah dengan lebih jelas, yaitu bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis permulaan pada pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode latihan atau drill pada kelas 1 SDIT Insan Madani Jakarta tahun ajaran 2023-2024.
Kegunaan hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Bagi guru sebagai sumber motivasi agar pembelajaran lebih efisien dan efektif. Bagi lembaga pendidikan memberikan kemajuan mutu pendidikan dalam menggunakan media atau metode untuk membuat siswa lebih aktif. Dan bagi siswa, siswa dapat menjadi lebih lancar menulis, fokus, dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada bab 2 yang akan dibacakan oleh Bu Astuti. Baik, terima kasih Kak Rina. Saya lanjutkan bab 2 di sini, yaitu tentang kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Next, Kak. Pada A, kajian pustaka. Pertama, hakikat menulis permulaan. A, pengertian menulis. Menulis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah membuat huruf, rangkum angka, dan sebagainya yang dibuat, digurat, dan sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya, melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Kemudian pada pengertian menulis permulaan, yaitu adalah kemampuan menulis yang diajarkan melalui kelas bawah, terutama pada kelas 1 dan 2 di tingkat dasar, seperti belajar menulis di sekolah dasar. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang baik pada menulis permulaan sangat diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi, di mana menulis permulaan adalah fondasi dalam siswa di sekolah dasar untuk di kelas berikutnya. Next, Kak. Kemudian pada bagian C, tujuan menulis permulaan, di mana bertujuan untuk membantu siswa dalam mengekspresikan diri melalui cara berpikir kritis dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Menurut Arigan, mengemukakan beberapa tujuan menulis, yaitu pertama, membantu para siswa untuk memahami cara ekspresi tulis, yaitu dengan jalan menciptakan situasi dalam kelas yang memerlukan karya tulis dan kegiatan menulis. Kedua, mendorong siswa mengekspresikan diri secara bebas dalam tulisan. Yang ketiga, mengajarkan para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi dalam ekspresi tulis. Kemudian yang keempat, mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan sejumlah cara dengan penuh keyakinan pada diri secara bebas. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah untuk mengekspresikan diri siswa melalui tulisan, mendorong siswa untuk mengekspresikan diri dengan bebas, dan mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis secara bertahap, dalam meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengekspresikan diri secara bebas dan melalui tulisan. Next, Kak. Pada bagian D, faktor yang mempengaruhi menulis permulaan. Lerner dalam Darmianti dan kawan-kawan mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak menulis seperti berikut. Pertama, motorik, kedua, perilaku, ketiga, persepsi, dan keempat, memori. Pada bagian E, manfaat menulis. Beberapa manfaat menulis yang dikemukakan Bernard Percy dalam antara lain sebagai berikut, yaitu a tool for self-expression, di mana sarana untuk mengungkapkan diri. Kemudian a tool for understanding, a tool to help developing personal satisfaction, pride, and feeling of self-worth, yaitu sarana untuk pemahaman, membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan, dan harga diri. Lalu ada a tool for increasing awareness and perception of environment, yaitu meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Lalu ada a tool for active involvement, not passive acceptance, yaitu keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah. Jadi ikut aktif siswa di sini dalam mengikuti kegiatannya, tidak hanya sekedar menerima. Lalu terakhir yaitu a tool for developing an understanding of an ability to use the language, yaitu mengembangkan suatu pemahaman tentang kemampuan dalam menggunakan bahasa. Next, Kak. Kemudian pada materi kedua yaitu hakikat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian Bahasa Indonesia. Bahasa menurut Rohmadi adalah alat berkomunikasi dalam kehidupan manusia. Sedangkan menurut Faisal dan kawan-kawan, bahwa bentuk dasar dari bahasa adalah ujaran. Di sini pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Menurut Susanto pada tahun 2013, tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD
antara lain agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, kemudian memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk siswa di sini agar memiliki kegemaran membaca. Karena dengan membaca ada ungkapan seperti jendela dunia, jadi anak-anak peserta didik dapat mengetahui banyak hal. Lalu bisa meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kekuasaan, dan memperluas wawasan. Keterampilan berbicara juga bertujuan untuk melatih keterampilan berbicara di sini, dalam arti bisa berkomunikasi yang baik sesama teman, sesama guru, dan sesama anggota keluarga atau lingkungan di masyarakat, serta membaca dan menulis tentunya. Next, Kak. Kemudian di sini ada karakteristik anak SD. Karakter anak usia SD khususnya di kelas 1 adalah masih dalam tahap senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Di mana hal ini karena masih ada peralihan masa atau transisi dari tahap di pendidikan sebelumnya mungkin di TK ataupun di Bimba. Contohnya saat di kelas mereka cenderung lebih suka bermain sambil belajar. Jika terlalu monoton seperti pembelajaran konvensional dengan metode ceramah, maka mereka cenderung merasa bosan. Seperti saat pembelajaran menulis huruf sambung yang guru selingin dengan mencari huruf-huruf tersembunyi yang akan ditulis di buku masing-masing. Lalu pada hakikat metode latihan atau drill. Pengertian metode latihan atau drill di sini adalah suatu cara mengajarkan di mana peserta didik melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar peserta didik memiliki ketangkasan atau keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Ciri yang khas dari metode ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang berkali-kali dari suatu hal yang sama. Karena tujuannya untuk melatih siswa, jadi harus lebih dari satu kali dan lebih sering agar lebih baik hasilnya. Next, Kak. Kemudian pada bagian lain ada macam-macam metode latihan atau drill. Bentuk-bentuk metode drill dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk teknik yaitu sebagai berikut. Satu yaitu teknik inquiry yaitu kerja kelompok, di mana teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok anak didik untuk bekerja sama dan memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan. Lalu kedua yaitu teknik discovery atau penemuan, dilakukan dengan melibatkan anak didik dalam proses kegiatan mental mulai tukar pendapat diskusi. Ketiga, ada teknik micro-teaching, digunakan untuk mempersiapkan diri anak didik sebagai calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar di depan kelas dengan memperoleh nilai tambah atau pengetahuan, kecakapan, dan sikap seperti seorang guru. Kemudian teknik modul belajar digunakan dengan cara mengajar anak didik melalui paket belajar berdasarkan performan atau kompetensi, serta teknik belajar mandiri dilakukan dengan cara menyuruh anak didik belajar sendiri, baik di dalam ataupun di luar kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan instruksi-instruksi khusus agar anak-anak bisa lebih mengungkapkan atau belajar dengan lebih antusias secara mandiri. Next, Kak. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari metode latihan atau drill adalah sebagai berikut, yaitu mengembangkan keterampilan motorik seperti menghafal kata-kata, menulis, dan melakukan gerakan dalam olahraga. Lalu memperkaya kemampuan intelektual termasuk dalam mata pelajaran seperti matematika, inovasi, ilmu kimia, dan pemahaman tanda baca. Kemudian ada penghubungan situasi atau hubungan sebab akibat, baik dalam konteks cuaca atau kaitan antara huruf dan bunyi, meningkatkan daya pikir siswa, membuat mereka lebih teratur, teliti, dan mendorong ingatan yang lebih baik, memperluas pengetahuan siswa dari berbagai segi, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta metode drill digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini dalam pembelajaran. Next. Langkah pelaksana metode latihan atau drill dalam menulis permulaan, yaitu pertama, gunakanlah latihan ini hanya untuk pelajaran atau tindakan yang dilakukan secara otomatis. Lalu, guru harus memilih latihan yang punya arti luas yang dapat menanamkan pengertian pemahaman. Guru perlu mengutamakan ketepatan agar siswa melakukan latihan secara tepat. Lalu, guru memperhitungkan waktu atau masa latihan yang singkat saja agar tidak meletihkan dan membosankan. Hal ini penting agar anak tetap semangat dalam belajar. Guru dan siswa perlu memikirkan dan mengutamakan proses-proses yang pokok, serta guru perlu memperhatikan perbedaan individual siswa. Next, Kak. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode latihan atau drill, di mana kelebihan dan kekurangan ini yaitu memiliki manfaat dalam pengembangan keterampilan motoris dan mental, tetapi juga harus memperhitungkan potensi kekurangan yang muncul dalam pembelajaran. Kelebihannya
dalam kesehariannya yang terlihat dari praktek yaitu anak-anak terlihat antusias di mana pada ingin aktif dalam menulis dan menulis di sini. Kemudian mungkin kekurangannya di sini terkadang anak capek yaitu dan bosan, di mana sudah capek karena kegiatan ini dilakukan setelah pembelajaran pokok yaitu setelah jam pelajaran selesai. Next, Kak. Pada bagian B itu kerangka berpikir tindakan, di mana kerangka berpikir bertujuan untuk menggambarkan secara utuh pola hubungan antar konsep dan variabel yang saling berhubungan. Penerapan metode drill dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, pemberian latihan disertai perbaikan dan latihan tidak perlu lama agar tetap efektif. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SDIT Insan Madani. Next. Pada bagian set hipotesis tindakan. Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya masih lemah, harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis itu sendiri harus tetap konsisten dengan teori yang telah kami paparkan di atas. Berdasarkan dari kajian teori di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu melalui implementasi metode latihan atau drill diduga dapat meningkatkan menulis permulaan pada siswa kelas 1 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, pada bagian berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Faisal. Silakan, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Astuti. Selanjutnya di sini ada bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Pertama, tujuan penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan melalui penggunaan metode drill pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 di SDIT Insan Madani Jakarta tahun ajaran 2023 dan atau 2024. Sini juga ada setting penelitian, yaitu pertama tempat penelitian. Tempatnya itu dilaksanakan pada kelas 1 di SDIT Insan Madani Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Waktunya penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023, di mana dimulai dari observasi pada Senin 2 Oktober 2023. Yaitu yang C. Selanjutnya metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau yang dinamakan classroom action research. Penelitian tindakan yang dilakukan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua itu menurut Syuhadi 2014 menyimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas atau disebut PTK adalah pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Yang kedua, langkah penelitian. Yang pertama dilakukan yaitu perencanaan siklus 1, yang kedua pelaksanaan siklus 2, pengamatan siklus 3, dan refleksi yang terakhir. Baik, yang sumber data. Sumber data diperoleh dari semua siswa kelas 1 SDIT Insan Madani Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Yaitu nomor 1 jenis kelamin laki-laki berjumlah 15, 2 perempuan yaitu berjumlah 10, di total jadi 25 jumlah siswa. Yang F, teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, tes, dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung rata-rata dan jumlah ketentuan hasil tes keterampilan menulis siswa selama kegiatan pembelajaran menulis permulaan melalui metode latihan atau disebut drill berlangsung.
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memaparkan hasil observasi siswa dan guru selama proses pembelajaran menulis permulaan berlangsung. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model mengalir dari Miles dan Huberman dalam buku Acep Ioni yang meliputi tiga hal yaitu reduksi data, terus yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Yang H, keabsahan data. Ayo Cal, ada WhatsApp masuk dari grup komunitasmu. Keabsahan data yaitu satu, pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik pemeriksaan 3 cara dari 10 cara yang dikembangkan Moleng, yaitu 1. Ketentuan pengamatan, kedua ketentuan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti, yang ketiga triangulasi. Triangulasi ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data atau sebagai perbandingan. Yang 4, pengecekan teman sejawat. Pengecekan teman sejawat yang dimaksud ini adalah mendiskusikan proses dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa yang sedang atau telah mengadakan penelitian kualitatif, atau pula orang yang berpengalaman mengadakan penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan harapan peneliti mendapat masukan-masukan baik dari metode maupun konteks penelitian. Yang I yaitu kriteria keberhasilan penelitian. Kriteria keberhasilan penelitian yaitu ini akan dilihat dari indikator proses dan indikator hasil belajar atau pemahaman. Indikator proses yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah apabila sekurang-kurangnya 75% dari peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM, di mana KKM peserta didik tersebut terhadap materi mendapatkan nilai 75. Oke, baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya balikan kepada host Kak. Baik, terima kasih Kak Faisal. Baik, terima kasih Kak. Untuk bagian berikutnya akan kami paparkan tentang instrumen penerbitan kami, di mana dari proposal kami ini yang terdiri dari bab 1 sampai bab 3 telah dilengkapi pada bagian materi kami, yaitu di bagian proposal yang lebih lengkapnya nanti akan dikirimkan serta bagian instrumennya, yaitu dengan melampirkan daftar pustaka di mana telah lebih dari 25 sumber serta menggunakan aplikasi Zotero sesuai dengan arahan Bapak Krisnaji Banindra Yuda MPD. Baik Kak, boleh dibantu untuk